Oke, di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana panitia PMB yang menggunakan aplikasi dari PMB My Dealer. Jadi yang pertama itu ini ada tampilan awalnya, tampilan awal sebelum masuk ke menu login. Setelah itu klik masuk untuk baru masuk ke halaman login menggunakan user yang sudah terdaftarkan oleh admin. Sini masukkan oke. Ini adalah tampilan awal ketika user admin mengakses PMB tersebut. PMB ini halaman dashboard yang paling pertama itu adalah gelombang atau statistik pendaftaran sekolah tinggi ilmu farmasi Makassar, karena sekolah tinggi ilmu farmasi Makassar ini menggunakan aplikasi PMB yang kami buat. Di sini bisa dilihat track recordnya, gelombang yang dibuka sekarang, pendaftarnya ada berapa, karena ada beberapa jenjang yang dibuka, jadi bisa dilihat di sini. Untuk D3 farmasi ada 9 orang, satu farmasi ada 107 orang. Karena profesi apotekernya tidak dibuka untuk sekarang jadi 0, dan S1 farmasi ahli jenjang atau transfer ada 25 orang, terverifikasi 5. Nah, sudah terverifikasi ini artinya sudah membayar. Diterima ini ketika dia sudah menjalani tes. Gagal ini nanti ketika dia memang sudah tidak diterima untuk bisa masuk ke tahap menjadi mahasiswa seutuhnya. Yang pertama, untuk seorang admin itu pasti harus mengisi apa-apa kebutuhan konten yang ada pada aplikasi ini. Yang pertama itu yang konfigurasi utama, bisa diklik di menu konfigurasi, baru konfigurasi utama, bisa klik mengisi semua menu yang ada di sini. Mengisi dulu nama, singkatan, alamat, kota, email, dan lain-lainnya. Terus itu mengisi alur pendaftaran, bisa diklik di sini di kolom ini untuk bisa memasukkan semua bagaimana alur pendaftaran yang kampus tersebut ingin jalankan. Itu step by step di dashboard. Step by step ini tata cara upload berkasnya semua sudah tercantum di sini, tinggal diupdate dan disesuaikan dengan kebutuhan dari kampus tersebut. Setelah itu dikonfigurasi, masuk ke konfigurasi logo. Konfigurasi logo ini fungsinya untuk lebih memprofesionalkan PMB yang kampus itu buat. Jadi bisa di custom sesuai keinginan kampus yang menjalankan. Terus itu masuk ke menu background login. Background login yang digunakan tampaknya seperti tampak jelas dan tampak buram. Maksudnya ketika diklik, contoh ya, saya contohkan lagi nih, keluar. Nah, seperti ini tampak buram. Ketika dia tampak terang akan seperti ini. Jadi seperti itu. Oke, kita masuk lagi. Oke, kita lanjutkan ke tadi sudah ke master. Kita isi semua karena master ini adalah kunci utama untuk bisa menjalankan suatu aplikasi PMB yang kami buat. Gelombang, program kuliah, jenis pendaftaran, fakultas, program studi, jenjang, list biaya, sampai sumber referensi. Sedetail itu kami membuatnya. Gunanya apa? Sumber referensi dicantumkan untuk bisa melihat mahasiswa tersebut dapat informasi dari mana. Jika dia mendapatkan informasi dari entah itu radio, koran, nanti kita bisa optimalkan di bagian itu untuk bisa jor-joran keluarkan uang atau iklan sekuat-kuatnya di bagian tersebut agar bisa menarik minat para calon mahasiswa baru. Begitu. Oke, kita masuk ke menu master di gelombang. Di sini kita bisa membuat
Gelombang maksudnya gelombang itu adalah ini sudah gelombang keberapa, misalkan penerimaan mahasiswa baru kampus XYZ membuka gelombang 1 sampai 5. Yang pertama 1, contoh yang pertama 1 ternyata di bulan Januari. Nanti selesai Januari sampai tanggal 30, di bulan Februari dia membuka lagi gelombang kedua, dan seterusnya begitu lagi. Dimasukkan saja di sini biar nanti terlihat oleh calon mahasiswa barunya. Terus itu untuk program kuliahnya juga bisa di sini dimasukkan. Contohnya aja ini adalah contoh Fakultas Farmasi, kodenya A reguler, kalau B non reguler, kalau C PMDK rapot, dan yang seterusnya. Intinya sesuaikan dengan kebutuhan dari kampus PMB yang menyelenggarakan. Jenis pendaftar itu bisa ada ahli jenjang atau transfer atau D3 menuju ke S1. Kalau mahasiswa baru ini pasti dari SMA ke S1. Kalau mahasiswa pindahan dari kampus A ke kampus B, atau kampus A ke kampus yang PMB yang menyelenggarakan, begitu. Disesuaikan isi kontennya. Terus itu fakultas yang tersedia pada satu kampus itu, karena berhubung STIO Makassar memiliki 2 fakultas sekarang, Fakultas Farmasi dan Apoteker, jadi 2 yang tersedia di sini. Beda hal ketika kampus yang ingin menggunakan ini, aplikasi kami ini adalah kampus yang memiliki banyak fakultas. Silahkan masukkan semua fakultas yang ada di sini, nanti untuk bisa membuka PMB untuk semua calon mahasiswa baru yang mendaftar di kampus tersebut. Terus itu program studi di sini juga sudah tercantum jenjangnya dan nama bank. Nama bank harus tercantum untuk mempermudah proses pembayaran nanti. Di sini juga sudah ada nomor rekeningnya dan biaya pendaftarannya berapa sudah tertera di sini. Nanti disesuaikan dengan pihak kampus yang menyelenggarakan. Jenjang D3, D2, D3, D4, farmasi, S1, S2, S3 ini statusnya tidak aktif. Tapi kalau misalkan kita mau aktifkan, klik di bagian aksi. Ketika dia diklik aktif, maka di sini tertulis aktif. Seperti halnya yang D3 aktif, maka di bagian sini non aktif. Ketika kita tindih non aktif, berarti di sini tulisannya tidak aktif. Jadi seperti itu. Nah, kita masuk ke menu list biaya. Nah, list biaya ini juga disesuaikan dengan kampus yang menyelenggarakan. Bagaimana? Itu bisa ditambahkan di pojok kanan atas ini, warna hijau. Kita bisa tambahkan di sini fakultas, pilih fakultasnya, prodi, program kuliah, biaya, rincian biaya, apa aja terkait pembayaran itu isinya apa saja, biar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi nanti. Beranda utamanya, itu status biayanya. Lalu kita masuk ke sumber referensi. Nah, sumber referensi ini tadi yang saya bilang, yang masuk dia tertarik ingin masuk ke kampus Anda melalui apa? Apakah sosial media, website, spanduk, koran, radio, dan yang lainnya. Intinya masukkan semua kemungkinan yang ada agar nanti bisa menjadi dasar untuk menganalisa dan menjalankan PMB untuk selanjutnya lagi. Setelah semua master terisi, kita menunggu atau melakukan iklan, melakukan sebar brosur atau hal yang lainnya yang bisa dilakukan untuk bisa menarik minat para calon mahasiswa baru. Setelah mereka selesai mendaftar dan sampai proses pembayaran, di menu verifikasi akan muncul seperti ini, dan ini pun sudah dipermudah juga oleh aplikasi. Di sini jika sudah semua ada beberapa contoh ya. Nah, kita ambil yang sudah lengkap. Oke, nomor 15 yang ini. Yang
anggap saja ini adalah mahasiswa dari kampus Anda yang ingin mendaftar di kampus Anda dan sudah mengisi biodata, terus sudah juga membayar, sudah tinggal menunggu verifikasi dari admin. Yang pertama yang memudahkan pada aplikasi ini yakni adanya kolom untuk bisa langsung ngechat via WA mahasiswa baru. Yang ini nih, ini tinggal diklik satu kali, dia akan langsung pindah ke menu chat on WhatsApp, bla 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 bla, continue. Halo Zelda, kita lihat apakah Zelda yang tadi nomor 15, mana namanya? Oke, ini namanya Zelda. Kita lihat. Nah, halo Zelda, kami dari panitia PMB STIPA Makassar, PMB yang menyelenggarakan, mohon segera melakukan konfirmasi pembayaran, terima kasih. Kita tinggal klikkan itu. Nah, ketika dia sudah membayar, di sini uniknya PMB STIPA Makassar atau PMB yang dibuat oleh IndiLearn, ketika detail bukti pembayaran ini sudah dimasukkan oleh calon mahasiswa baru untuk proses pembayaran mereka, di sini tertera jam waktu resi, atau anggap saja bapak-bapak atau ibu-ibu semua sudah percaya dengan transaksi yang mereka lakukan. Tunggu dulu, jangan langsung percaya dulu. Kita bisa percaya ketika ada nomor atau tanggal di bawah ini. Ketika ada tanggal di bawah ini tertera, maka dapat dipastikan 99% ini adalah data yang valid atau transaksi yang benar-benar dilakukan oleh Zelda untuk bisa melakukan atau menjalani tes tertulisnya atau CBT-nya, dan admin berhak melakukan verifikasi data. Tinggal diklik verifikasi data. Setelah itu data tersebut, data ini akan pindah ke kolom accept test. Accept test di sini kolom yang mahasiswanya semua sudah layak untuk bisa mengikuti mengikuti tes CBT atau tes tertulis atau tes yang diselenggarakan oleh kampus yang melakukan PMB. Setelah itu di sini adalah kolom halaman calon mahasiswa yang diterima. Ketika nanti di bagian sini, bagian ini bisa digeser ke kanan. Di sini adalah kolom achievement test mahasiswa. Ketika dia sudah selesai melakukan tes dan mau dinyatakan lulus atau gagal, ketika dia lulus, klik lulus, dia lari ke calon mahasiswa. Calon mahasiswa diterima, dia akan muncul di list ini. Nah, di list inilah nanti yang menjadi patokan para panitia PMB-nya untuk bisa memanggil dan mewawancarai secara langsung, atau untuk bisa mengarahkan mereka menjalani proses daftar ulang begitu. Ini ujian saring masuknya bisa dilihat, bisa ditambahkan ruangan juga, terus itu jenis USM atau jenis ujian saring masuknya, entah itu tes wawancara, tes kemampuan akademik melalui CBT atau tidak, ada tes kesehatan, dan mungkin ada tambahan-tambahan lain terkait di luar ini, bisa saja tinggal tambahkan di kolom tambahkan ini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu. Terima kasih.